Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu indah dan begitu agung. Kita pada hari ini dapat merayakan perayaan Natal secara online di GKPA Parlagutan Diponegoro. Adapun tema Natal kita pada tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai kebaktian kita bersaat teduh sejenak. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku Endiakola Mandeling nomor 49 ayat 1 dan 3, Numa Dupang Muse Ari Pestai. Numa Dupang Muse Ari Pestai, Haso Sorang itu Hanta Jesusi. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal kepada kami, yang penuh dengan penderitaan untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, tenanglah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajar kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih, supaya kami terhibur di dalam penderitaan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema,
Marilah kita mendengarkan inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Endi Akola Mandeling nomor 50 ayat 1 dan 2, Ari Nadenggan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan vokal grup remaja GKPA di Parlagutan Diponegoro dengan judul Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku
seperti payungan, layarkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgamu bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, berdamai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Marilah kita mendengarkan epistel kita pada hari Natal ini yang diambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Dengan perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, jangan kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya
akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakan kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kembali kita mendengarkan kor dari alumni Naposobulung GKPA Diponegoro dengan berjudul Borngin Nabadia.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor gabungan GKPA Parlagutan di Bonegoro. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di baunya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 3. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang menguasai engkau ketika hendak mendengarkan sabdanya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang saat ini bersama dan saudara-saudara kita yang berada di rumah atau di tempat lain, firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian dikatakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya daftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan, kita sambut melalui nyanyian. Yesus di aku, yang menjawab kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga nanti yang di dunia kau dekatkan pada surga. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan saudara-saudara yang saat ini beribadah di rumah. Selamat Hari Natal untuk kita sekalian. Dalam sejarah dunia dan sejarah perceritaan dunia, begitu banyak legenda, begitu banyak cerita-cerita tentang kelahiran seorang raja dan kehadiran seorang raja yang membawakan bagaimana dan apa tujuan daripada kehadiran, kelahiran, dan tujuan daripada raja itu berada di tempat itu. Saudaraku, ada hal yang pernah saya baca tentang kunjungan seorang raja kepada rakyatnya. Dia umumkan bahwa saya akan hadir mengunjungi rakyatku, belusukan selama beberapa hari. Lalu dia pergi dengan pakaian yang tidak kentara sebagai seorang raja. Malam-malam
mengunjungi rumah orang, lalu dia dengarkan ada tangisan orang-orang kelaparan. Lalu dia mengetuk pintu, maaf, boleh saya masuk? Karena pakaiannya adalah pakaian biasa, maka tuan rumah tersebut mengatakan, maaf, tidak ada tempat. Lalu dia ketuk lagi pintu yang satu. Dia juga mendapat jawaban yang sama tentang kehadirannya tidak diterima di tempat. Sampai seluruh warga yang ada di sana rata-rata menolak kehadiran raja yang pakaiannya pakaian biasa. Sehingga pada akhirnya dia kembali ke kerajaannya. Lalu dia umumkan, saya telah belusukan ke rakyat saya dan ternyata rakyat saya tidak mengenal saya. Tidak mengenal secara dekat siapa raja. Tidak mengenal secara dekat apa yang telah diperbuat raja. Tidak mengenal secara dekat hatinya raja kepada rakyat. Tentu rakyat bertanya-tanya, mana? Gak ada. Kami tidak pernah melihat raja hadir. Saya hadir pada malam-malam hari dan mengetuk rumah saudara-saudara sekalian, tapi saudara tidak pernah mengindahkan saya. Cerita ini adalah cerita juga yang bisa mengena kepada kita. Ketika zaman dahulu kala sudah dikatakan oleh kitab Mika, akan hadir bagimu dari kota Bethlehem, kota yang kecil, seorang raja yang terutama, yang terkemuka, yang sudah ada jauh sebelumnya. Dan itu tentu sudah melalui penafsiran-penafsiran yang matang daripada penafsir-penafsir, ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin, dan orang-orang penafsir tentang hal itu. Tetapi mereka tidak memahami bahwa pada hari yang akan datang itu tidak pernah dapat. Dan itulah yang terjadi ketika kehadiran Kristus Yesus yang jalan dari Nazaret menuju Bethlehem. Kota roti, Bethlehem. Bet dengan lehem. Kota roti. Tidak ada yang menduga bahwa disitulah hadir Sang Juru Selamat. Pada hari itulah Tuhan yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka nanti-nantikan akan hadir. Mungkin dalam perjalanan mereka akan bersorak-sorai ketika diumumkan oleh wali negeri bahwa saudara-saudara harus mendaftarkan diri ke kampungnya masing-masing. Yang ada di benak orang banyak, pasti pemikirannya kita reuni, ya kan? Bayangkan kalau diumumkan oleh Jokowi, seluruh orang-orang dalam tahun ini harus pulang ke kampungnya masing-masing. Wah, yang paling repot Parbunga Bondar pasti ya. Iya kan? Wah, ini semua langsung bikin rencana kan itu. Atau Pak Sipiro juga udah buat begini. Atau Pak Samosir udah siapkan semua. Reunian itu kan. Karena ada perintah yang mengatakan kembali ke kampungnya masing-masing untuk mendaftar diri. Yusuf dan istrinya Maria adalah keturunan Raja Daud, maka mereka harus ke Bethlehem. Yang hamil sudah sangat tua. Perjalanan Nazaret ke Bethlehem itu memakan waktu kalau jalan kaki 7 sampai 10 hari. Kalau sekarang sih kira jam. Kalau dulu 7 sampai 10 hari. Kalau dalam lukisan-lukisan dilukiskan bahwa Maria naik keledai ya. Tapi sebetulnya nggak mungkin naik keledai. Orang hamil 9 bulan naik keledai. Keledai udah jalannya juga suka-sukanya, ya kan? Mana bisa terperintah keledai dengan baik oleh manusia. Dia akan melawan sesuai dengan keinginannya. Jadi diprediksi bahwa Maria berjalan kaki paling sedikit itu 129 km dari Nazaret, perbatasannya untuk menuju ke Bethlehem. Sekiranya ditanyakan ke kita, ibu-ibu yang sedang hamil, maukah kalian jalan kaki 3 km aja, nggak usah 3 hari, 3 km. Aduh, pinggangku udah pasti seperti itu kan. Dan kita lihat kepatuhan daripada Maria, kepatuhan daripada Yusuf untuk membawa istrinya.
ke kota kelahirannya, ke kota tempatnya, ke kota di mana di sana diagungkan dan ditahbiskan seorang raja Daud, dan mereka berjalan kaki 7 sampai 10 hari. Saudara bisa bayangkan bahwa mereka itu tidak berada pada urutan yang pertama jalan kaki. Orang hamil ya kan, pasti paling buncit belakangan di sana. Mungkin si Yusuf lihat begini, ya istriku kenapa kau sakit kau rasa? Sakit kau rasa sayang? Kan gitu lah itu ya, membujuk-bujuk supaya enggak sakit kali. Duduk dulu kita sebentar ya, duduk dulu kita sebentar. Perasaan sang suami untuk menghibur sang istri yang udah kecapean berjalan sampai seminggu lebih. Sehingga pantaslah dari sisi pemikiran kita, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penginapan. Karena mereka berada pada posisi yang paling belakang. Dan akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di tempat penampungannya binatang ya, bukan kandang sebetulnya. Artinya kalau ada penginapan, maka ada tempat khusus untuk binatang di sana semua. Misalnya bawa kuda, bawa keledai, bawa binatang-binatang lain, di sana. Di sanalah tempatnya. Agak bersih memang tempat itu, tapi yang namanya kandang pasti bau kan gitu. Pasti tidak enak suasananya. Dan dalam situasi itulah Tuhan Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus merasakan uap dunia. Oh bayang. Uap dunia yang pertama dia hirup adalah bau kandang. Kalau kita udah begitu buka aja, udah nomor berapa? Nomor 3. Wah, udah cicing tak kemana-mana itu, lari ke sana untuk bidan manakah? Bidan udah nggak laku ya. Dokter manakah? Rumah sakit manakah? Cepat semua. Harus disiapkan sedemikian rupa supaya selamat dengan baik bayi dan ibunya. Maria yang berusia antara 14-15 tahun melahirkan seorang anak dalam kesenduan hati ya. Kita bisa membayangkan bahwa ketika para malaikat katakan salam sejahtera bagimu, engkau mendapat anugerah besar karena juru selamat akan lahir dari kandunganmu. Maka dia sudah membayangkan sesuatu yang wah ya. Ya sama dengan seperti ini. Buruh kita menikah dengan anaknya SBY atau anaknya Jokowi, ya kan, mengandung. Wah, kalau udah pikiran kan pasti di rumah sakit seperti ini dokter berjejer-jejer untuk mengadakan pengobatan. Pemikiran yang lumrah yang dimiliki oleh Maria. Maka ketika dia melahirkan ada kesedihan yang sangat-sangat besar. Walau setelah dia melahirkan ada penghiburan yang luar biasa oleh karena para penggembala domba hadir menyerahkan sesuatu yang besar, nyanyian kemuliaan Allah yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi situasi yang seperti itulah yang terjadi ketika mereka berjalan menuju tempat kelahirannya dan adakan reuni besar di tempat itu. Tetapi hati daripada Yusuf dan Maria adalah hati dalam kesakitan. Walau penghiburan yang begitu besar yang sudah dinyatakan para malaikat kepada Maria dan kepada Yusuf, tetapi hatinya yang terdalam merasakan, Tuhan, inikah tempat kelahiran Sang Juru Selamat? Walau kita lihat juga sebelumnya pasal 1 ayat 46 sampai selanjutnya tentang kedatangannya ke Elizabeth, bagaimana Yohanes yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Kalau dari sisi teologi katakan di situ bahwa Yohanes langsung menyembah, perutnya Elizabeth itu langsung condong ke arah perutnya Maria. Para teolog katakan seperti itu.
menyembah, sehingga Maria bernyanyi, menyampaikan rasa sukacitanya. Namun itu semua tidak menutup rasa sedihnya ketika Tuhan Yesus lahir di tempat yang menurutnya tidak layak. Kalau kita kembalikan ke kita, perayaan Natal ini bagi kita, adakah tempat Tuhan Yesus di hati kita ini? Adakah kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebetulnya lebih banyak ditinggalkan oleh umatnya? Adakah kita merasakan bahwa gereja juga banyak meninggalkan Tuhan Yesus hanya pada tempat terlelung-relung kecil? Dalam program-program pekerjaan keseharian, gereja banyak mementingkan dirinya daripada mementingkan keinginan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana sesungguhnya kita juga turut meninggalkan Tuhan Yesus. Itu makanya kita diingatkan pada hari ini. Apakah engkau turut tidak membuka pintu rumahmu? Apakah saya turut menolak tidak ada tempat bagimu di sini? Natal ini begitu spesial ya. Karena ini Natal yang harus dengan pakai embel-embel level 3, pakai protokol kesehatan ketat, semuanya harus memakai apa yang disarankan. Ini bukan himbauan, tetapi ini perintah. Itu Jokowi katakan. Namun kita harus bisa menerima ini, bahwa tatanan ibadah Natal, bahwa apa yang kita kerjakan untuk menyambut kelahiran Kristus Yesus adalah sedang membuka pintu lebar-lebar. Datanglah Tuhan, datanglah Engkau dalam situasi yang seperti ini. Jangan perbuat bagi kami ini justru membuat kami menutup pintu kami, tapi kami sedang membuka hati, membuka pikiran, membuka segala hal yang perlu bagi kerajaan-Mu. Adakah tempat baginya pada kehidupan kita? Jika sekiranya Tuhan Yesus itu tidak jalan kaki atau tidak bersendal jepit, tapi turun dari Lamborghini atau dari Pajero Sport, pasti sambutannya berbeda. Terkadang kita memandang kelahiran Kristus dalam diri kita, Natal dalam diri kita adalah gemerlapnya perayaan itu. Pernak-pernik, harus ada makanan yang wah, harus sedemikian menunjukkan gereja kita seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus ada di ujung sana, tidak kita sambut. Tetapi Tuhan Yesus sedang terduduk terdiam kedinginan di antara gemerlap cahaya dan persiapan-persiapan para panitia di gereja-gereja. Adakah tempat baginya dalam kelahirannya ke dunia ini? Perjalanan sejarah ini akan terus bergulir. 2000 tahun berjalan, tapi peristiwa itu masih tetap terjadi hingga saat ini. Bahwa Tuhan Yesus belum diterima sepenuhnya di dalam diri kita. Sehingga kita harus berhitung, kita harus melihat mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Padahal itu semuanya adalah dari Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan dan Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang menyatakan dan Tuhan yang menuntut. Dan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Natal ini betul-betul mau mengoreksi kita, membawa kita kepada realita kehidupan. Sepanjang sejarah berjalan, masih banyak kita tidak memberi tempat baginya.
Hari ini, bukalah pikiran kita, bukalah hati kita, bukalah segala hal apa yang diperlukan Tuhan bagi kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita angkat pujian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang sungguh baik, Allah yang menyatakan kesetiaan-Nya, Allah yang menyatakan bahwa kami adalah domba-domba-Mu yang tersesat, yang Engkau panggil kembali untuk berada pada pangkuan-Mu, menerima penebusan dosa melalui kelahiran. Terima kasih Bapa, ketika kami merayakan hari kelahiran-Mu, kiranya Engkau membuka hati pikiran kami untuk menyediakan tempat yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Diriku adalah milik-Mu, kehidupanku adalah menjadi bagian kehidupan kerajaan-Mu. Berkaryalah bagi kami ketika Engkau nyatakan karya kemuliaan-Mu bagi kami seluruh umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Baiklah, kita angkat pujian, kita menyerahkan persembahan kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, lalukanlah Raja-Mu menebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya, dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya, dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia, untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan, dan kebahagiaan serta damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Pimpinlah penguasa dengan para aparatnya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami dari Majelis dan PHP GKPA Parlagutan Diponegoro mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan
2021 dan menjelang tahun baru 1 Januari 2022 kepada Amang Pendeta S.A. Sigalingging STH dan Inang Pendeta Nursini Sihombing MTH, juga kepada semua yang hadir secara online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan berikutnya. Amin.